Halo, assalamualaikum guys, selamat pagi. Hari ini kelompok satu yang beranggotakan saya, Ayulan dari Anissa Ayu Hanjayani, Siti Nurma, dan Dia Ayu Rosanita akan mewawancarai salah satu guru SMA 49 Jakarta terkait mengupas kajian evolusi melalui fakta ilmiah. Penasaran kan? Yuk disimak video kami. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita udah ketemu nih sama bapaknya, dengan Bapak Cesar ya Pak. Nah teman-teman, kali ini kita akan memulai wawancara dengan bapaknya. Sebelumnya gimana Pak kabarnya? Oke, alhamdulillah. Kami dari Universitas Indonesia PGRI Pak, izin mewawancarai Bapak terkait kajian evolusi melalui fakta ilmiah yang telah teman saya konfirmasi ke Bapak sebelumnya. Oke, udah ready Pak? Oke, siap. Sebelumnya nih Pak, pertanyaan pertama nih Pak dari saya. Menurut Bapak, apa itu teori evolusi? Teori evolusi ya? Ini pakai bahasa gampang aja gitu ya, nggak usah pakai bahasa kebukuan gitu ya. Ya, teori evolusi itu ya kalau menurut saya bagaimana sesuatu atau makhluk hidup lah. Bagaimana makhluk hidup itu bisa berkembang dari satu zaman ke zaman yang lain, ibaratnya kayak gitu. Itu kalau menurut saya seperti itu. Berarti perkembangan suatu makhluk hidupnya Bu ya? Iya. Tentunya ya dengan sesuai, misalkan makhluk hidup apa ya dengan makhluk hidup apa seperti itu. Lalu menurut Bapak apa yang Bapak ketahui terkait lamar, Darwin, dan seleksi alam? Kalau yang saya tahu, seingat saya lamar itu kalau misalkan diibaratkan seekor jerapah, misalkan dia menemukan pohon yang agak tinggi, itu nanti lama-lama si jerapahnya akan memanjang sendirilah, ibaratnya kayak gitu. Kalau misalkan Darwin, ketika ada kejadian seperti itu juga, ada jerapah yang lehernya panjang dan ada yang lehernya pendek, maka nantinya yang leher pendek yang akan kalah atau tidak bisa berkembang lah, atau akan mati. Kalau seleksi alam ya dia ibaratnya main kuat-kuatan lah, itu setahu saya. Jadi kalau seleksi alam, siapa yang paling kuat dia yang bertahan? Iya, kurang lebih kayak gitu. Oke. Menurut Bapak, adakah keuntungan jika kita mempelajari teori evolusi? Kita jadi mengetahui banyak hal dari yang bagaimana suatu proses berkembang biaknya segala macam. Lalu Pak, apa yang Bapak ketahui terkait manusia purba? Manusia purba dari apanya nih, yang diketahui apanya? Kan ini dari evolusi kan saya perkembangan ya kan tadi. Nah, menurut Bapak manusia purba itu ada apa enggak sih? Kalau dari yang saya pelajarin gitu ya, kalau dari yang kita terima lah, kalau yang saya terima di sekolah, ya itu ada. Gitu. Terus? Menurut Bapak itu manusia purba itu seperti apa sih? Manusia purba itu ya kalau dari textbooknya gitu ya, yang saya pelajarin, ya itu adalah cikal bakalnya manusia zaman sekarang. Itu kalau yang dari buku gitu ya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Pak. Sepengetahuan Bapak, siapakah nenek moyang manusia menurut teori evolusi? Kalau menurut teori evolusi ya itu manusia-manusia purba segala macam. Itu kalau dari teori evolusi. Apakah Bapak mempercayai tentang teori evolusi? Kalau bicara percaya nggak percaya itu sebenarnya balik ke individunya masing-masing gitu ya, dan kepercayaannya masing-masing. Jelas kalau misalkan dari saya, kalau textbook oke, saya percaya gitu ya, maksudnya ya itu dari textbook seperti itu. Tapi kalau dari saya pribadi saya nggak percaya. Nggak percaya ya? Iya. Tentang teori evolusi. Nah, apakah yang Bapak ketahui tentang adaptasi dan mutasi? Adaptasi itu ya suatu proses baik manusia atau suatu proses makhluk hidup lah. Dia bagaimana caranya bisa mengadaptasi dari apapun halnya, misalkan dari iklimnya, dari ekosistem segala macam, itu adalah proses adaptasi. Kalau misalkan proses mutasi itu tadi adalah suatu proses yang misalkan baik manusia atau pokoknya makhluk hidup gitu ya, dia bisa menjadi suatu organisme atau ya makhluk hidup yang lebih baik lagi, itu mutasi. Maaf Pak, kalau ini agak sensitif. Ya. Agama Bapak apa? Islam. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Oke Bapak, saya izin menanyakan pertanyaan selanjutnya.
Kalau dari Bapak, apakah Bapak mendukung teori evolusi yang berasal manusia dari kera? Tidak. Kalau dari saya, kalau textbook jelas itu ada ya. Alasannya Pak? Alasannya ya karena di agama saya diajarkan manusia itu dilahirkan atau diciptakan itu benar-benar sudah sempurna wujudnya. Tidak ada yang bentuknya seperti itu. Itu kalau dari yang saya pelajari seperti itu ya. Baik Pak. Selanjutnya ya Pak, siapakah manusia pertama menurut Bapak di Al-Quran? Nabi Adam. Terus, apakah teori evolusi ini bertentangan dengan agama yang Bapak anggap? Sebenarnya nggak bertentangan ketika dia tidak mengatakan Adam itu bukan orang yang pertama. Itu kan sejauh yang saya tahu gitu ya, di textbook tidak menentang kalau Nabi Adam itu adalah manusia pertama, tidak. Tapi kalau dari segi kepercayaan yang saya tahu tadi itu manusia itu diciptakan sama Allah gitu ya. Itu wujudnya sudah sempurna, jadi tidak berbentuk kera, terus tidak berubah ibarat dia manusia purba segala macam. Itu yang saya tahu. Tapi kalau misalnya tadi pertanyaan menentang atau tidak, sebenarnya sih tidak menentang. Kenapa? Dikarenakan teori evolusi tadi balik lagi dia tidak menyangkal bahwa Nabi Adam itu adalah manusia pertama. Tidak, dia tidak mengatakan seperti itu. Itu yang saya tahu. Baik Pak. Kemudian Pak, menurut Bapak, apakah teori evolusi yang selama ini kita pahami masih layak untuk diajarkan di sekolah-sekolah? Mungkin dari sisi makhluk hidup yang lain itu masih layak gitu ya. Tapi kalau misalkan dari balik lagi, kalau misalkan kita lihat ke sisi agama terkait manusia, ya mungkin agak sedikit diluruskan saja sebenarnya. Selanjutnya Pak, apa yang Bapak ketahui tentang Zionisme, Freemason, Illuminati, dan Dajjal? Itu banyak sih sebenarnya. Kalau dibahas panjang gitu ya. Kalau saya jawab abstain aja gimana? Iya boleh. Ya udah, abstain aja. Ya udah, itu aja. Panjang itu kalau dibahas. Baik, saya izin melanjutkan pertanyaannya ya Pak. Mengenai teori evolusi ini, apakah Bapak mendukung, menolak, atau ragu-ragu? Jadi kayak Bapak benar-benar 100% percaya atau benar-benar anti sama teori evolusi ini, atau kayak di tengah-tengahnya gitu? Ragu-ragu deh. Kira-kira kenapa Pak ragu-ragu? Ya sebenarnya kalau di situ dibalik lagi gitu ya, kalau misalkan balik ke agama lagi, ya itu sudah benar-benar nggak sesuai lah. Cuma kalau misalkan dari sisi pendidikannya, ya itu sesuatu yang layak untuk dipelajari gitu. Lebih karena ya masing-masing individunya harus dibekali masing-masing. Ibarat kata standar pendidikannya misalkan ilmu textbooknya segini, ya ilmu agamanya segini, biar bahasanya nggak tersesat lah. Untuk selanjutnya, menurut Bapak, apa ya alasan kenapa teori evolusi, khususnya tentang evolusi manusia purba menjadi manusia modern itu masih ada sampai sekarang dipelajari di sekolah? Alasan kenapa itu masih dipelajari gitu ya? Ya mungkin dari kurikulumnya yang belum berkembang. Sebenarnya kalau alasannya sih sebenarnya itu aja. Selanjutnya, menurut Bapak, boleh nggak kita sebagai seorang tenaga pendidik itu menjelaskan kepada siswa atau peserta didik mengenai teori evolusi yang mungkin bisa dikatakan bertentangan ya Pak? Karena kan sejatinya sesuai agama kita meyakini manusia itu diciptakannya sebagai manusia sempurna, bukan manusia purba. Menurut Bapak, apakah layak? Mungkin kita masih boleh mengajarkan, tapi di awal kita sudah disclaimer dari awal. Jadi ibarat kata ini kita mengajarkan dari sesuatu teori yang sudah ada. Namun ibarat kata gitu ya, di awal pelajaran kita bilang ini enggak 100% saya ibarat kata mendoktrin kalian untuk percaya dengan hal-hal ini. Ini kembali lagi ke kepercayaan kalian dan agama kalian masing-masing. Namanya balik lagi, tinggal bicaranya dikarenakan di sini kurikulumnya ada materi itu, ya udah kalian mau nggak mau ya harus dipelajarin. Kalau saya sih lebih ke arah ke situ. Berarti sebatas sebagai pengetahuan saja ya Pak? Iya, sebagai pengetahuan dan tidak wajib untuk ibaratnya mereka yakini. Karena kan sebenarnya nggak cuma teori ini ya, semua teori pun itu kita nggak wajib untuk ibarat kata memaksakan kamu harus percaya teori ini, itu nggak boleh sebenarnya. Untuk pertanyaan terakhir ya Pak, bagaimana cara Bapak menjelaskan teori evolusi tadi ke peserta didik? Ya mungkin tetap balik lagi ya, kalau misalkan dari saya gitu ya, bagaimana caranya saya menjelaskan, ya di awal saya disclaimer
ini adalah sebuah pengetahuan yang ibarat kata kalian harus tahu. Namun balik lagi, kalian itu nggak wajib untuk meyakini atau mempercayai. Ini semua balik ke masing-masing dari kalian. Kalian kepengen atau ibaratnya yakinnya yang mana? Itu kan harus ditekenin. Gitu. Kalau mengajarkan ya tetap kita ngajarin seperti biasa, misalnya PPT segala macam. Pokoknya sesuai dengan textbook yang berlaku. Kalau misalnya Bapak Cesar ini, teori evolusi ini masih layak ya Pak diajarkan di sekolah. Namun kita harus disclaimer dulu nih guys. Kalau misalnya teori evolusi ini jangan sampai diyakinin. Cuma sebatas pengetahuan saja begitu ya Pak. Kalau dari saya seperti itu. Sekian Pak wawancara dari kami. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya buat kami. Kita akhiri guys. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Well guys, sekian video wawancara kami dengan salah satu guru SMN 49 Jakarta terkait mengupas kajian evolusi melalui fakta ilmiah. Nah, semoga video tadi bermanfaat ya. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, and comment video ini ya. See you guys. Goodbye. It's what I like about you.